Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Permatasari. Saya dari mahasiswa STAI Brebes dari Prodi PAI semester 5 ekstensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah bab 2 tentang kebenaran penurun Al-Quran. Baik, sebelum kita menganalisis, baiknya kita tahu dulu komponen-komponen aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan yang pertama adalah faktual, di mana itu terdapat pendapat, realita, definisi, istilah, atau tempat, bahasa, nama tokoh, dan tempat, tahun, dan sebagainya. Lalu ada konseptual, di situ terdapat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Lalu prosedural, di situ terdapat langkah-langkah, tata cara maupun indikator. Lalu yang terakhir ada metakognitif, jadi pengetahuan berdasarkan kondisi atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke aspek pengetahuan faktual, yaitu realita. Karena pada bagian tersebut itu menjelaskan Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada paragraf kedua itu masuk aspek pengetahuan metakognitif, ya, karena di situ ada kesadaran akan kondisi psikologis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu. Nah, ini menunjukkan pemahaman tentang bagaimana pengalaman tersebut itu mempengaruhi dirinya secara emosional dan spiritual. Selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual, karena di situ ada istilah atau definisi turunnya Al-Quran. Nah, istilah ini itu merujuk pada bagian pengiriman wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, lalu pada paragraf kedua itu masuk ke aspek pengetahuan faktual, karena ada pendapat riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Nah, paragraf ini itu menyajikan informasi yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah mengenai penurunan Al-Quran. Misalnya disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar dan bahwa proses penurunan tersebut itu berangsur-angsur selama 20 hingga 25 tahun. Nah, ini itu adalah informasi yang dapat diverifikasi dan dianggap sebagai fakta. Lalu di sini juga ada aspek pengetahuan prosedural. Nah, karena ada implikasi prosedural dalam cara memahami proses penurunan Al-Quran, yaitu bagaimana wahyu diturunkan secara bertahap dan konteks sejarah di sekitarnya. Selanjutnya kita lihat ya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual, ya, karena mengenai jumlah dan waktu penurunan Al-Quran. Nah, dalam jumlah penurunan Al-Quran itu disebutkan ya bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit, ya, dunia sebanyak 20 kali, 23 kali, atau 25 kali. Nah, yang merupakan itu sebagai fakta. Lalu pada waktu penurunan Al-Quran, nah, informasi itu ya bahwa penurunan Al-Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar selama periode tertentu juga. Nah, di situ merupakan fakta yang berkaitan dengan sejarah dan ajaran Islam. Lalu di situ ada aspek pengetahuan prosedural, karena mengenai cara penurunan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam teks ini itu kita lihat ya dari cara penurunan Al-Quran yang dijelaskan, ya, meskipun tidak terlalu detail. Lalu pada paragraf selanjutnya itu masuk ke dalam pengetahuan faktual, yaitu realita. Nah, di situ menyampaikan fakta tentang waktu turunnya Al-Quran, yaitu pada malam Al-Qadar, dan proses penurunannya itu berangsur-angsur. Selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual, yaitu realita, karena
Informasi mengenai Lauh Mahfuz dan Baitul Izza itu juga merupakan fakta yang ada dalam tradisi Islam. Lalu pada paragraf kedua itu juga masuk ke pengetahuan faktual karena di situ ada nama tokoh yaitu Dr. Subhi Saleh. Nah, nama tokoh ini juga merujuk pada individu yang nyata dan dapat dikenali. Selanjutnya pada paragraf tersebut itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual karena di situ ada fakta sejarah ya, ada informasi yang mengenai waktu penurunan Al-Qur'an yaitu 22 tahun, 2 bulan sampai 22 hari. Dan peristiwa tertentu seperti malam 17 Ramadan serta tahun-tahun yang terkait dengan kelahiran Nabi. Lalu di situ juga ada nama tempat yaitu penyebutannya Gua Hiro. Nah, di situ sebagai lokasi di mana wahyu itu pertama kali diturunkan. Selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual ya. Di situ ada penjelasan ya mengenai proses penurunan Al-Qur'an. Nah, itu termasuk fakta bahwa Al-Qur'an itu ditulis dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini itu mencakup informasi spesifik tentang tokoh. Lalu ada waktu juga. Jadi paragraf ini tuh jelas ya mengandung pengetahuan faktual karena menyajikan informasi yang diverifikasi tentang sejarah penulisan Al-Qur'an. Lalu pada paragraf kedua itu ada pengetahuan faktual karena di situ menjelaskan ya peran hafalan para sahabat. Di situ menyebutkan bahwa pada masa itu ya hafalan itu lebih berperan ya dibandingkan tulisan. Lalu di situ juga ada pengetahuan metakognitif, yaitu kesadaran akan pentingnya hafalan. Nah, di situ menunjukkan pemahaman tentang bagaimana cara terbaik ya untuk menjaga dan menyebarkan ajaran agama pada masa itu, serta refleksi atas metode yang digunakan. Selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual karena paragraf tersebut itu menyebutkan kejadian historis yaitu peperangan yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Qur'an itu meninggal, khususnya pada perang Yamamah. Itu kan fakta ya, karena di situ ada kejadian historisnya yang emang terjadi ya. Lalu di situ ada tokoh sejarah yang dimana itu ada tokoh yang bernama Salim. Di situ bekas budak Abu Hudzaifah yang menjadi salah satu penghafal Al-Qur'an. Nah, lalu di situ ada aspek pengetahuan metakognitif. Jadi di situ ya mencerminkan pemahaman tentang kondisi sosial dan spiritual pada masa itu serta bagaimana peristiwa peperangan mempengaruhi komunitas muslim dan warisan keagamaan. Lalu paragraf selanjutnya ya itu masuk ke dalam aspek pengetahuan metakognitif karena di situ terlihat ya ada pertimbangan dari Abu Bakar ya mengenai dosa dan tanggung jawabnya dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, ini itu menunjukkan kesadaran akan kondisi moral dan etika yang dihadapi ketika membuat keputusan. Baik, selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual ya, karena di situ menyajikan informasi mengenai siapa yang memegang mushaf Al-Qur'an pada periode tertentu, lalu merupakan fakta sejarah yang jelas yaitu mushaf itu berada di tangan Abu Bakar, lalu dipegang oleh Umar dan selanjutnya dipegang oleh Hafsah binti Umar, itu dipegang selama wafatnya mereka. Lalu pada paragraf kedua itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual karena menyajikan informasi yang berkaitan dengan fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, di situ meliputi periode ketiga pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an. Di situ ada perintah Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan mushaf. Lalu ada kekhawatiran akan perbedaan bacaan di antara para sahabat yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Selanjutnya pada paragraf pertama yaitu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual ya, karena
Di situ menyajikan eh, nama-nama tokoh ya, yaitu ada Utsman, Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id ibnu Al-Asad, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham. Lalu pada paragraf kedua itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual karena menyajikan informasi yang berkaitan dengan fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Jadi meliputi pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman. Selanjutnya pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual karena terdapat nama tokoh yaitu Mus'ab bin Sa'd, nama salah satu nabi sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada Utsman ibnu Affan, yaitu nama khalifah keempat Islam yang juga merupakan suami dari Arwa binti Harits. Lalu yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, merupakan khalifah pertama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Lalu pada paragraf kedua itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual yaitu realita karena pada paragraf tersebut itu menyajikan informasi tentang pengumpulan Al-Quran oleh Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini mencakup fakta sejarah ya seperti tujuan pengumpulan Al-Quran dan alasan dibalik perlunya menyatukan bacaan dalam satu mushaf. Oleh karena itu, bagian ini termasuk dalam aspek pengetahuan faktual. Pada paragraf pertama itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual yaitu realita, di mana pada paragraf tersebut itu menyebutkan fakta sejarah mengenai pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman. Nah, di sini menunjukkan bahwa informasi tersebut itu tentang peristiwa sejarah dan tindakan yang dilakukan seperti mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Lalu pada paragraf kedua itu masuk ke dalam aspek pengetahuan metakognitif karena di situ menunjukkan kesadaran akan kondisi sosial dan dampaknya serta refleksi yang dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya pada paragraf pertama ya itu masuk ke dalam aspek pengetahuan faktual yaitu realita karena pada paragraf ini itu menyebutkan mushaf Al-Quran itu tetap seperti itu sampai sekarang ya. Lalu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Nah, itu merupakan informasi faktual yang berkaitan dengan keadaan nyata di antara umat Islam mengenai bentuk dan isi mushaf Al-Quran.